Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, nikmat sehat serta nikmat kesempatan. Langsung saja, saya Siti Aulia Suci Susilawati dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Desain Pembelajaran Daring Berbasis Teknologi Pembelajaran. Lanjut saja ke materinya, yaitu pengertian konsep desain pembelajaran. Desain pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, efisien, dan menarik bagi peserta didik. Dalam konteks pendidikan, desain pembelajaran tidak hanya sekedar menyusun rencana pelajaran atau menentukan media yang mencakup tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, serta evaluasi yang terintegrasi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Adapun salah satu model yang paling banyak digunakan dalam desain pembelajaran adalah model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap utama, yakni yang pertama analisis, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga development atau pengembangan, yang keempat implementation yaitu implementasi, yang kelima evaluation atau evaluasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri yang kedua. Baik, saya Arnu Mardiatullah sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan pembelajaran daring. Kelebihan pembelajaran daring itu ada 4. Yang pertama, fleksibel waktu dan tempat. Pembelajaran daring memungkinkan peserta didik belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke ruangan kelas. Hal ini sangat membantu siswa yang memiliki keterbatasan waktu, jarak atau kondisi tertentu karena pembelajaran dapat disesuaikan dengan situasi masing-masing. Yang kedua itu akses sumber belajar yang luas. Melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar seperti e-book, jurnal, video pembelajaran, website edukasi, dan platform digital lainnya. Ini membuat siswa menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada satu buku atau satu guru saja. Yang ketiga itu interaktif. Melalui multimedia pembelajaran daring memanfaatkan multimedia seperti video, audio, animasi, dan kuis interaktif, membuat proses pembelajaran lebih menarik, tidak membosankan, seperti membuat peserta didik memahami materi dengan lebih mudah. Yang keempat itu efisiensi. Biaya dan waktu pembelajaran daring dapat menghemat biaya transportasi, konsumsi, dan perlengkapan sekolah. Selain itu, waktu juga lebih efisien karena tidak perlu perjalanan ke sekolah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar lainnya. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran daring. Kekurangan pembelajaran daring itu ada 4. Yang pertama, keterbatasan jaringan internet. Pembelajaran daring sangat bergantung pada koneksi internet. Jika jaringan tidak stabil atau terbatas, peserta didik dapat mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran, seperti terputus saat kelas berlangsung atau tidak dapat mengakses materi dengan baik. Yang kedua itu kurangnya interaksi tatap muka dalam pembelajaran daring. Interaksi langsung antara guru dan peserta didik menjadi terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kedekatan emosional, kesulitan memahami karakter siswa, serta berkurangnya kesempatan untuk diskusi secara langsung. Yang ketiga itu potensi menurunnya motivasi belajar. Belajar secara daring menuntut kemandirian yang tinggi. Tanpa pengawasan langsung, sebagian peserta didik merasa cepat bosan, kurang fokus, dan akhirnya motivasi belajar menurun. Yang terakhir itu kesulitan manajemen waktu bagi peserta didik. Pembelajaran daring mengharuskan peserta didik mengatur waktu belajar secara mandiri. Bagi yang belum terbiasa, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan mengerjakan tugas, kurangnya disiplin, dan ketidakseimbangan antara waktu belajar dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari PPT kami. Pembelajaran daring berbasis teknologi pembelajaran merupakan kebutuhan strategi yang tidak dapat dihindari di era digital saat ini. Perkembangan teknologi telah mengubah sistem pendidikan
dari pola konvensional menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, terbuka, dan interaktif. Oleh karena itu, perancangan pembelajaran daring harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan prinsip-prinsip utama seperti interaktif, aksesibilitas, kontekstualitas, keterpaduan, serta evaluasi yang bertahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar proses pembelajaran tidak hanya formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif mereka dalam kegiatan pelajaran. Kesimpulan dari materi ini adalah desain pembelajaran daring berbasis teknologi pembelajaran merupakan salah satu kebutuhan strategis yang tidak dapat dihindari di era digital saat ini. Kehadiran teknologi telah mengubah paradigma pendidikan dari sistem konvensional menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, terbuka, dan interaktif. Oleh karena itu, rancangan pembelajaran daring yang baik harus memperhatikan berbagai prinsip utama, di antaranya interaktivitas, aksesibilitas, kontekstualitas, keterpaduan, serta evaluasi keberlanjutan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.